Halo pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, ada hal yang menghebohkan dan menggegerkan publik hari ini. Setelah banding UGM ditolak oleh PT UN, kali ini ada alumni UGM yang sangat berani membongkar ijazah Jokowi bahkan terang-terangan. Di kesempatan kali ini, alumni UGM ini memberikan sebuah statement yang tentunya belum pernah dikeluarkan oleh siapapun statement ini. Mari kita simak video selengkapnya dan jangan dilewati agar kita tidak gagal dalam memahaminya. Keanehan di Pak Jokowi, dulu beliau pakai kacamata, sekarang enggak. Lalu yang kedua, dulu beliau berkumis, sekarang enggak. Salah satu bentuk tindak pidana dalam perekonomian yang merusak perekonomian itu adalah orang menggunakan surat palsu, akta palsu, rups palsu, tanda tangan palsu itu, akta notaris palsu. Itu kejahatan-kejahatan yang membuat suatu perusahaan itu runtuh. Ini sangat serius. Tindak pidana pemalsuan ini, pemalsuan ijazah dan gelar, itu sebenarnya sebuah gerakan seperti hama kutu untuk menghancurkan sebuah negara, melecehkan pendidikan, berpolemik, bertengkar di pengadilan seperti ini aja. UGM, nama UGM itu kan jelek ya jadinya ya. Rektor ini kerjasama. Ya mohon maaf ya Bu Rektor, ya ini saya juga alumnus UGM. Saya menduga karena memang itu benar-benar palsu. Itu benar palsu ya, atau memang ijazahnya dibuat di tempat lain, bukan keluar dari UGM. Dia menggunakan ijazah palsu. Ternyata bukan hanya masyarakat yang menduga-duga bahwa ijazah Jokowi palsu dan UGM melindungi Jokowi atau melindungi ijazah Jokowi. Akan tetapi yang lebih miris lagi, alumni UGM pun secara tegas mengatakan dugaannya Jokowi menggunakan ijazah palsu dan UGM melindungi Jokowi. Apa yang ditakutkan oleh UGM? Yang paling telak itu legalisasi ijazah Jokowi itu, UGM tidak punya data. Saya menduga UGM memang melindungi Pak Jokowi. Kenapa dia lindungi? Karena prosesnya tidak benar. Bisa saja Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, tidak selesai. Tentunya ini adalah hal yang sangat serius karena dari alumni UGM sendiri pun sudah tidak percaya dengan lembaga yang pernah dinaunginya yaitu UGM. Dan ini adalah merupakan suatu hukuman dari UGM karena telah membela Jokowi dan akhirnya rakyat pun kepercayaannya semakin berkurang terhadap UGM. Pertama mereka persoalkan ijazah Jokowi itu karena banyak keanehan. Yang pertama foto. Foto itu adalah ada kacamatanya. Sementara Pak Jokowi sampai sekarang tidak pakai kacamata. Saya sendiri baru 5 tahun terakhir pakai kacamata itu menjelang kepala 5. Ya kan? Betul. Menjelang kepala 5 baru kita pakai kacamata kan. Saya umur 49 ya apalah 4 berapa saya? Pokoknya mau mendekati kepala 5 baru pakai kacamata. Keanehan di Pak Jokowi, dulu beliau pakai kacamata, sekarang enggak. Lalu yang kedua, dulu beliau berkumis, sekarang enggak. Dan mukanya, itu keanehan pertama yang orang lihat kan, meneliti kan. Satu, berarti ini kepentingan apa di sini? Keingintahuan, apa sih yang ingin ditahukan? Bisa jadi satu pengembangan ilmu pengetahuan. Melakukan penelitian dong. Bisa orang membuat skripsi, tesis, dan disertasi dengan keanehan ini. Itu yang pertama yang saya bilang. Yang kedua, ini untuk kepentingan hukum. Hukum itu ada adagium dalam hukum itu adalah mengatakan bahwa langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Fiat justitia et terret mundus. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum harus diproses. Di dalam hukum pidana ada 2 delik, namanya delik material dan delik formil. Delik formil itu apa? Delik formil itu kalau sudah dilarang oleh hukum itu harus diproses, tidak bisa. Sedangkan delik material itu kalau ada akibatnya. Dalam tindak pidana pemalsuan itu tidak mesti harus ada akibatnya, tapi itu dilarang. Itu kan delik formil. Apalagi ini ada akibatnya, menimbulkan suatu hak, ya kan? Seseorang yang diduga memakai ijazah palsu itu menimbulkan suatu hak. Haknya apa? Hak dia untuk jabatan publik, ya kan? Betul. Atau misalnya dia menggunakan gelar tanpa hak kan, supaya dia misalnya kita dipakai karena dia udah seperti saya misalnya gelar doktor, supaya wah dia doktor bisa diundang sebagai pembicara misalnya. Menimbulkan suatu hak. Atau misalnya dia sertifikat tanah misalnya, bahwa tanah itu menjadi milik dia, itu kan hak atas tanah. Padahal itu bukan dari itu yang kedua. Bagi siapapun yang menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan suatu hak atau mendapatkan sebuah keuntungan, ini tentunya merupakan suatu tindak pidana karena dokumen yang mereka gunakan yaitu dokumen palsu akan tetapi mendapatkan sebuah kemanfaatan. Yang kedua itu tadi soal untuk penegakan hukum.
Lalu yang ketiga, kita tidak bisa pungkiri lagi misalnya orang mempersoalkan ijazah Jokowi ini tidak terlepas juga dari politik. Ya, ada persaingan politik lah ya. Yeah. Karena jujur aja Pak Jokowi kan masih cawe-cawe, ya kan? Tentu orang melihat juga dari sisi ininya dong, ya kan? Beliau bukannya sebagai pandito, ya, mundur sebagai penasehat, tapi beliau berpihak sekarang. Ini orang ambil dari sisi politiknya juga. Ya, itu menurut saya tujuan-tujuan itulah kenapa sampai orang mempersoalkan ijazahnya, dugaan ijazahnya. Pertama tadi didasari oleh keanehan kan, orang ingin meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan itu yang mungkin dilakukan oleh Roy dan Tifa kan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Yeah. Yang kedua juga untuk menegakkan hukum dong, ya kan, tidak boleh. Dan kebetulan saya mengajar salah satu mata kuliah yaitu di Pascasarjana, yaitu tindak pidana dalam perekonomian. Salah satu bentuk tindak pidana dalam perekonomian yang merusak perekonomian itu adalah orang menggunakan surat palsu, akta palsu, rups palsu, tanda tangan palsu itu, akta notaris palsu. Itu kejahatan-kejahatan yang membuat suatu perusahaan itu runtuh, ambil semua sahamnya dengan pemalsuan kecil saja. Nah, jadi tindak pidana pemalsuan ini tidak boleh dianggap enteng. Di dalam KUHP yang lama itu diatur di pasal 263, ya, 263, 264, 266, tapi orang sering pakai 263 dan 266. 263 itu pemalsuan surat, 266 itu pemalsuan akte. Sekarang di KUHP baru sudah diatur di pasal 391 sampai 396 kalau nggak salah. Banyak sekali aturan pasalnya karena memang ini sangat serius tindak pidana pemalsuan ini. Dan ingat, tindak pemalsuan ijazah, ya, pemalsuan ijazah dan gelar itu sebenarnya sebuah gerakan seperti hama kutu untuk menghancurkan sebuah negara, melecehkan pendidikan, ya kan? Nah, ini tidak bisa dianggap enteng. Ya. Kalau konsekuensi putusan PT UN ini bagi UGM apa? Selain bahwa dia harus membuka akses untuk itu. Konsekuensinya kan jelas memang dia harus buka kan. Ini perintah undang-undang, ya kan? Itu di Undang-Undang KIP itu sudah jelas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kalau dia tidak melaksanakan, ada ketentuan pidananya di sana. Ya, di ketentuan pidana itu pasal 52 bahwa kalau dia tidak memberi apa yang diminta oleh publik, itu di hukumannya sih memang maksimal 1 tahun. Ya. Nanti yang dikenain siapa? Apa yang kenanya jelas pimpinannya, rektor lah, dan orang sekitarnya ya, karena di situ kan pimpinan ya. Itu. Dengan saya pikir ya, dengan kita berpolemik, bertengkar di pengadilan seperti ini aja, UGM, nama UGM itu kan jelek ya jadinya ya, walaupun dia itu hak konstitusional dia untuk mengambil langkah hukum. Tapi dengan seperti ini kan ada sebagian masyarakat menilai bahwa UGM ini mau melindungi orang yang diduga memakai ijazah palsu. Dan mari kita simak sampai selesai. Di bagian ini adalah statement yang sangat mengerikan dari alumni UGM ini, bahwa dugaannya Jokowi memang benar-benar menggunakan ijazah palsu dari beberapa hal, yang menurut alumni UGM ini menjadi sebuah keyakinannya bahwa dugaannya menggunakan ijazah palsu itu benar. Dan rektor UGM memang sengaja dugaannya juga melindungi ijazah Jokowi atau melindungi Jokowi. Lalu ada apa dengan semua ini? Jangan lewati video ini sampai akhir video agar kita bisa mendapatkan pencerahan dari alumni UGM ini. Tapi sebenarnya dengan gugatan ini saja itu kan sebenarnya sudah hukuman bagi UGM lah. Kalau sekarang kan rektor, mohon maaf ya, orang masih menduga rektor ini kerjasama. Ya mohon maaf ya Bu Rektor, ya ini saya juga alumnus UGM. Saya juga ikut menduga jadinya kan. Kalau beliau seperti UI membentuk tim pencari fakta, tim independen seperti kasusnya Pak Bahlil, ya itu clear kan, orang percaya. Nah apalagi sekarang rektor ya Bu Rektor dan terakhir itu Pak Dekan selalu speak up ya, tapi speak up tidak menunjukkan misalnya ijazah dia itu asli, tidak ditunjukkan ya, hanya ada sekian pembandingnya, ya percuma. Kan sudah ada presiden baik kan yang dilakukan misalnya di Amerika Serikat oleh Obama kan, Barack Obama. Betul. Ketika beliau diragukan bahwa beliau bukan warga Amerika Serikat, karena itu beliau tidak layak untuk maju sebagai calon presiden Amerika, beliau langsung tunjukkan akte kelahirannya ke publik bahwa beliau itu kelahiran Honolulu kan. Jadi dia datang dengan bukti. Dia dengan bukti kan, tunjukkan. Ya, jadi pembuktian ijazah itu seperti salah satu kuasa hukumnya Dr. Tifa mengatakan itu pembuktian mata, bukan pembuktian orasi oral begitu. Ya, harus tunjukkan bahwa ini loh. Atau terakhirlah di sini kan Arsul Sani kan, Pak Arsul Sani. Dia langsung tunjukkan ijazah dan skripsi disertasi semua kan. Selesai itu barang. Dan terakhir yang dilakukan tidak berpekan-pekan, tidak bertahun-tahun. Tidak bertahun-tahun kan. Langsung tunjukkan, silakan teliti. Kalau saya salah, saya penjara. Atau kampus saya yang salah, kan ikut bertanggung jawab semuanya. Nah,
Bapak Jokowi ini kenapa sih kok tidak langsung tunjukkan aja? Ini loh misalnya, oke, foto saya kalian ragukan. Dulu memang saya begini loh, silakan teliti. Kan dengan adanya putusan KIP ini, udahlah Pak Jokowi langsung tunjukin aja, datang ke Polda. Pak, ini putusan KIP mengatakan bukan ijazah bukan dokumen pribadi ini Pak. Ini harus diberi ke publik. Tunjukin aja, beliau gelar konferensi pers atau minta dengan hormat Bapak Kapolda dan semuanya. Apa yang terlintas di kepala Bang Edi ketika Pak Jokowi sampai hari ini tidak melakukan itu? Saya menduga karena memang itu benar-benar palsu. Saya menduga, mohon maaf Pak, saya menduga ya. Itu benar palsu, ya, atau memang ijazahnya dibuat di tempat lain, bukan keluar dari UGM. Ini kan orang mereka-reka sekarang. Ada apa sih sebenarnya Pak Jokowi ini? Karena kalau asli, tunjukin aja Pak. Saya tidak sependapat dengan proses hukumnya bahwa kalau ditunjukkan akan jadi rame masyarakat apa. Oh enggak lah, enggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau misalnya ditunjukkan, saya paling depan juga membela Pak Jokowi. Dia udah tunjukin kok. Ngapain lagi kan gitu kan? Orang masyarakat akan terus curiga. Dan saya juga menulis opini bahwa Polri sebenarnya dalam menangani kasus ijazah Jokowi ini tidak independen. Apa cirinya? Ada ahli Kapolri yang selalu berada di pihak Pak Jokowi ketika tampil di media. Misalnya Pak Arianto Sutadi. Ya, betul. Beliau kan ahli Kapolri kan? Iya. Terus dari Rampai Nusantara, Bang siapa itu satu itu? Beliau kan ahli Kapolri juga, staf ahli Kapolri. Tapi mereka selalu tampil membela ijazah Pak Jokowi. Dari sini saja saya menilai tidak independen. Nah seharusnya kalau misalnya Polri independen, udahlah kalian ini kan terlepas kalian mengatakan bahwa ini pisah atau apa, tapi tetap konflik kepentingan. Karena kalian ini sebagai staf ahli Kapolri. Larang ya? Larang, jangan tampil. Ketika tampilkan ini dengan terang benderang, Polri ini tidak independen. Dengan adanya putusan KIP ini yang dikuat oleh PT UN ini, PT UN Jakarta ini ya, itu kan membuka ruang bagi siapapun untuk melihat ijazah Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi, untuk melihat. Kalau saya sendiri sih sepakat ke sana. Kalau misalnya ijazah Pak Jokowi ini palsu, beliau cukup minta maaf saja, karena ya beliau kan sudah 2 periode. Udah 2 periode. Tapi yang penting bahwa dia meminta maaf bahwa dia menggunakan itu dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan mengikuti jejak dia. Dia menggunakan ijazah palsu. Sungguh sangat mengerikan sekali statement dari alumni UGM ini. Alumni UGM ini adalah penggugat ijazah Jokowi juga ya, yang tergabung dengan tim Bon Jovi, dan tentunya alumni UGM yang satu ini juga berani ya. Walaupun memang ada yang lebih berani yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifakan, tetapi alumni UGM ini secara terang-terangan juga menduga keras bahwa ijazah Jokowi palsu, dan dugaannya juga bahwa Rektor UGM melindungi ijazah Jokowi juga. Dan tentunya hal ini, permasalahan ijazah ini juga akan terus-menerus diperbincangkan, apalagi PT UN secara terang-terangan dan secara tegas juga menolak yaitu gugatan dari UGM atau keberatan dari UGM mengenai tentang putusan KIP yang memutuskan bahwa ijazah Jokowi bisa dibuka oleh publik dan menjadi badan publik. Akan tetapi ternyata digugat oleh UGM mengajukan sebuah keberatan ke PT UN, akan tetapi dimenangkan ya oleh tim Bon Jovi ini, dan ini tentunya adalah kemenangan rakyat juga. Dan kita jadi bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan UGM yang selama ini kita ini sangat percaya UGM ini adalah kampus paling tertua ya, adalah lembaga pendidikan tertinggi, sebuah universitas yang paling terkenal, dan seharusnya seperti UGM ini rakyat minta agar ijazah Jokowi ini tunjukkan saja. Akan tetapi justru kita semakin curiga kenapa UGM sendiri atau dari rektor UGM juga itu justru malah seperti seakan-akan dugaannya itu melindungi ijazah Jokowi. Tentunya kan hal ini menjadi sebuah pertanyaan publik dan masyarakat semakin menduga-duga kuat. Dengan adanya UGM mengajukan keberatan kepada PT UN atas putusan KIP, tentunya ini adalah rakyat yang menggugat kemarin, dan sama saja UGM ini melawan kehendak rakyat atau melawan rakyat atas putusan KIP. Dan hal ini tentunya akan menjadi sebuah pembelajaran kita semua. Kok ada ya di negeri ini selembar ijazah saja, akan tetapi yang membela sangat banyak sekali, padahal hanya soal ijazah saja ya, tinggal tunjukkan ke publik itu akan selesai ya. Sebenarnya perdebatan-perdebatan di masyarakat, apalagi yang sering dikatakan ada sebuah kegaduhan di masyarakat pun
harusnya ini selesai dan tidak akan terus-menerus dan tidak akan menjadi sebuah polemik yang hingga saat ini berkepanjangan, tidak ada henti-hentinya ya, setelah adanya laporan Jokowi kepada beberapa anak bangsa yang sudah ditersangkakan bahkan menjadi terdakwa di persidangan ya, duduk di kursi persakitan. Itu pun menjadi polemik yang sangat luar biasa, tidak berhenti-berhenti ya, walaupun sudah ada yang didudukan sebagai terdakwa. Justru semakin banyak sekali dan bermunculan yang menggugat ijazah Jokowi, seperti termasuk Bon Jovi dan termasuk Dr. Bonatua Silalahi, itu pun ikut menggugat. Lalu ada apa sebenarnya dengan semua ini? Setelah ada beberapa yang ditersangkakan dan bahkan didudukan sebagai terdakwa di kursi persakitan, itu pun masih saja berani untuk mencoba-coba tetap menggugat ijazah Jokowi. Tentunya mereka ini kenapa berani menggugat dan kenapa mereka ini berani untuk membuka sebuah kebenaran ya di masyarakat ya, agar masyarakat ini tahu sebenarnya yang jadi polemik selama ini, agar masyarakat bisa terang benderang melihat bahwa sebenarnya bagaimana dengan ijazah Jokowi melalui gugatan-gugatan perdata dari beberapa pihak itu ya, seharusnya seperti itu. Dan akan tetapi yang kita tahu, setelah ada gugatan-gugatan dan gugatan pun dimenangkan oleh rakyat, dan kita bisa melihat sendiri malah justru UGM juga melakukan banding dan keberatan tentang kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh masyarakat, yang didapatkan oleh rakyat. Seharusnya setelah ada kemenangan dari rakyat menggugat ke KIP dan akhirnya dimenangkan, putusan KIP memutuskan bahwa ijazah Jokowi ini milik publik, seharusnya seperti UGM juga itu merasa lega seharusnya ya, karena yang selama ini ditakuti oleh UGM jika memperlihatkan ijazah Jokowi itu merupakan suatu kesalahan dan melanggar hukum, itu seharusnya seperti UGM juga atas putusan KIP itu harusnya merasa berterima kasih dan berani untuk menunjukkan ya, karena memang ya seperti KIP juga sudah mengesahkan, jadi tidak ada kesalahan. Akan tetapi anehnya justru kita pasti masyarakat juga sebagian bertanya-tanya kenapa justru UGM sendiri malah mengajukan sebuah keberatan, melakukan banding dan melakukan perlawanan dan mengajukan gugatan ke PT UN. Dari situlah jadi pertanyaan timbul dari masyarakat. Itu sangat-sangat terjadi dan memang terjadi pertanyaannya bahwa kenapa dengan UGM? Apakah sebenarnya UGM memang melindungi ijazah Jokowi? Itu adalah pertanyaan masyarakat hingga saat ini.